Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, di video belajar trading. Oke, ini adalah lanjutan video kelima, part 5. Dari video sebelumnya part 4 itu saya loss 10 dolar. Oke, yang tadinya 130 sekarang menjadi 120. Oke, gak apa-apa. Saya akan lanjutin lagi untuk di video ini. Oke, karena artinya dari riset sebelumnya itu untuk strategi ini udah oke sebenarnya sih. Strategi indikator saya ini berdasarkan pengalaman saya menggunakan zigzag, kemudian RSI, osilator, dan juga tiga garis SMA. Oke, setelah melakukan riset, kemudian saya mendapatkan lagi suatu strategi yang mudah-mudahan saya akan mengajar hasil profit, karena dari strategi ini durasinya kelamaan sih. Kemudian video-video kemarin itu sampai hampir 1 jam ya, itu pun dari modal yang 30 dolar bisa mencapai segitu. Oke. Dan untuk strateginya ini saya tidak akan menggunakan ini ya, tidak akan menggunakan untuk ini, paling saya tutup aja untuk ininya. Jadi untuk strateginya itu di area sideways. Untuk area sideways seperti apa? Oke, area sideways. Untuk area sideways itu saya bagi menjadi 3 ya. Ada area sideways tipis, sedang, sama besar. Oke. Untuk contohnya ini ya. Oke, untuk contoh ini ya. Ini adalah area sideways. Saya katakan ini sideways tipis ya. Sideways tipis. Oke, bagaimana cara menentukan untuk area sidewaysnya? Saya menggunakan horizontal line untuk menentukan area support dan resisten. Nah, mana malah close line ininya ya. Berarti harus dihapus nih. Oke, kita hapus aja untuk indikatornya ya, karena saya coba untuk strategi baru. Oke, yang ininya hapus aja, kecuali yang 50 ya sama RSI. Mungkin cuma di sini RSI nya itu nggak ada garis tengah itunya ya, garis apa ini yang di sini nih menentukan area sideways nya. Oke, kita hapusin aja semua nih, kayaknya ini yang osilator juga nggak perlu ya, paling saya pakai aja ini RSI. Oke, ini sebagai contoh dulu ya, contoh untuk mencari area sideways nya ini seperti ini guys. Nah, ini ya. Oke, pakai horizontal line, saya pakai 2 horizontal line. Nah, ini untuk menentukan area untuk menentukan area support, dan satunya lagi untuk menentukan area resisten. Oke, nggak bisa ya, ini sedikit agak menyebalkan juga. Oke, bisa dong, kampret, nggak bisa nih yang ini. Aduh, harus di close dulu bentar. Oke, masuk lagi. Oke, kenapa saya pakai strategi ini? Karena durasi untuk durasi saya hanya mau persikat durasi aja. Oke, nah seperti ini guys. Oke, jadi sebelum memulainya itu kita harus menentukan dulu dari beberapa candle itu terbentuk suatu sideways apa belum. Contohnya misalkan untuk di area sini, nah di area sini, oke, kita bisa menentukan kalau misalkan candle udah menyentuh area resisten bisa open posisi sell selama 1 menit. Sebaliknya juga di sini, kalau misalkan udah menyentuh area sini kita open posisi buy selama 1 menit. Oke. Nah, contohnya ini. Oke, ini kita coba di sini ya. Oke, ini untuk patokan sebagai resisten dan ini sebagai patokan
nanti supportnya. Kita load dulu ini untuk area ininya. Oke, kalau misalkan ini menyentuh saya akan open posisi di sini, bye. Oke. Seperti itu guys cara mainnya. Kita lihat 1 menit ke depan akan seperti apa. Ini harusnya sebelah sini ya. Ini kurang bawah tadi saya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. 40 detik lagi. Paling enak sebenarnya open posisi itu di detik 00, tapi kita cari momen aja. Kita cari sumbu, kita cari pucuk ya. Kalau misalkan di area sini tuh area pucuk itu amannya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita berpacu dengan waktu. Oke, tinggal 20 detik lagi guys. Nah seperti ini. Untuk momen sidewaysnya udah ketemu, tinggal kita nunggu aja konfirmasinya. Ini untuk area yang paling jauh. Nah ini udah terbentuk lagi seperti ini, ada 2 resisten, berarti kita turunin lagi untuk area resistennya yang paling dekat. Oke, jika ini menyentuh saya akan open posisi sell ya. Oke, dia nggak jadi guys, tapi sebenarnya bisa juga di sini. Nggak apa-apa ya. Oke, naik. Oke, dia nggak mau naik guys. Oke, kalau misalkan udah seimbang kayak gini, kemungkinan ini akan terjadi suatu sideways lebih kecil lagi, tapi oke, kita lihat dulu. Oke, tadi udah profitnya $5. Oke, kita ganti market aja dulu ya. Kita cari. Oke, nah seperti ini guys. Ini bisa kita lihat dulu ya. Ini belum ada area-area menyentuh dari sideways nih kayaknya belum bisa. Kalau ini tadi bisa. Oke, ini belum bisa kayaknya. Oke, karena tidak sesuai, sungguh-sungguhnya kurang sesuai ya. Oke, apa trendline. Oke, nah seperti di area-area ini udah sejajar kayak gini. Ini bisa, sebenarnya ini bisa udah sejajar kayak gitu ya. Oke, cari lagi. Nah ini guys, oke, kita buatkan dulu horizontalnya ya. Horizontal 1. Oke, mana sih horizontal? Oke nih. Oke, 1 di sini ya. Oke, open posisi buy ya di sini. Wah, udah nge-break out guys. Nggak apa-apa. Breakout malah kesini tuh. Malah ngejar area support yang jauh ya. Oke, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan aja ini profitnya. Tadinya saya mau di sini. Oke. Ya, harusnya daerah sini ya, supportnya harusnya daerah sini, tapi nggak tahu dia ini bakal nyampe ke sini atau enggak. Ini error guys ininya guys. Oke, tinggal 5 detik lagi. Kayaknya udah profit ya. Ini error guys. Nah, ini tadi kepijit itu ya. Oke, saya kayaknya lanjutin lagi aja. Kita tunggu dulu. Oke, ini bentuk area-area sideways. Ini berapa ini ya? Time frame berapa tadi?
time frame 10 menit, time frame 10 menit. Oke, yang 5 menitnya kita lihat aja dulu ya. Yang 5 menit ini dia udah ngebentuk, sebenarnya ini udah ngebentuk, ini kayaknya bisa ya. Oke, ini yang paling dekatnya di sini. Oke, kita buatin satu lagi untuk garis supportnya. Oke, saya buatin di area ini. Oke, kita rubah lagi temponya 1 menit. Oke, nah kita lihat dulu aja ini yang 5 menitnya ya. Yang 5 menitnya berarti yang sedang. Oke, kita tunggu dulu ini kemana dia maunya. Kalau dia menyentuh area sini tembus, berarti dia kalau tembus ke area ini dia berarti mau ke sini, bisa open posisi ya. Tapi ini masih imbang, kayaknya masih imbang. Nah, kita open di sini baik. Aduh, telat guys, malah ketarik. Oke, bentar nih ada yang ngambil ya. Oke, tapi nggak apa-apa nih kalau naik kayak gini mah enak. Di sini juga kita bisa hajar sebenarnya guys. Oke. Oh, takutnya ketarik lagi. Oke, naik dulu dikit. Oke, hajar aja. Malah kayak gini kan cocok guys. Tapi nggak apa-apa, kurang dikit kita hajar lagi aja di sini. Oke. Berarti ini areanya area ini ya, sideways-nya di area sini ya. Kalau misalkan dia tembus lagi ke sana, nah ini area sideways-nya di sini guys. Seperti itu. Oke. Kita lihat dulu ini maunya seperti apa. Tadi 120 ya. Paling ini sampai 110 aja kalau misalkan mas. Kita harus manage money management. Oke, ini udah berapa menit? 12 menit ya, 12 menit. Oke, biar kepanjangan aja sampai ke 20 menit mungkin ya. Kita lihat aja ini sampai mana hasil profitnya. Ini saya nggak bisa dulu open posisi ini kalau kayak gini. Oke, paling nanti kita ganti market aja. Oke, double kill ya, double kill, ini double kill. Oke, tinggal ini lagi. Oke, profit lagi. Cepet ya. Tadi 120 udah mau nyampe 140, udah mau dapat $20 lagi. Oke, kita geser lagi aja. Kalau misalkan mau kita bisa buat di sini. Kalau misalkan ini terbentuk sideways lagi, tapi ini kayaknya udah nggak enak ya. Ini udah nggak enak ini. Ini udah nggak enak. Kita cari lagi market. Oke, di sini kurang enak ya. Di sini kurang enak guys. Kayaknya ini kurang enak. Kita harus pintar-pintar cari market yang enak. Oke, kita coba di OTC. OTC tadi kayaknya udah, tapi kita cek aja dulu. Ini enggak, OTC enggak ya. Oke, yang ini kayaknya ini kurang enak juga guys. Banyak dojinya juga kurang enak. Tapi sih nggak apa-apa, ada doji juga nggak apa-apa. Cuman ini area resistennya itu kurang nggak seimbang gitu. Nggak seimbang. Nah, ini ada 1, 2. Oke. 1, 2, oke. Oke, saya coba ya. Kita buatkan lagi yang di 5 menitnya dulu. Kita lihat dulu yang di 5 menitnya. Kita buatkan untuk area support dan resistennya. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini udah ada 2 lagi kayaknya, ini bisa. Ini yang 5 menitnya. Oke, saya lihat lagi di time frame 1 menit untuk eksekusinya. Oke. Nah, oke, kalau misalkan dia naik lagi, oke, open posisi sell di sini.
Nah dia malah mau naik ke sini ya, malah mau naik ke area ini kayaknya. Kurang enak guys kayaknya, kurang enak kayaknya. Nggak apa-apa lah kalau misalkan ini loss. Oke, mudah-mudahan aja ini turun ya. Ini mau ngejar ke area ini kayaknya, dan dia akan membuat lagi suatu sideways. Entah ini dia akan membentuk di sini untuk turun dulu ke area sini, dia akan membentuk dulu. Oke, berarti dia udah break ya, udah break. Ini kayaknya dia bakalan, ini dia bakalan ngejar area ini. Oke deh, kita buatkan aja lah di sini. Oke, berarti dia oke, opennya di sini ya. Opennya di sini. Kayak ini kalau harus nggak apa-apa, kita komplain aja. Kita lihat untuk penutupannya dia mau up bearish apa bullish. Saya akan buatkan lagi nanti untuk area supportnya. Oke, kita lihat dulu ya. Apakah sampai sini? Oke, di sini dia penutupannya ya. Oh, masih ke bawah. Masih ke bawah, guys. Masih ke bawah. Nah, kayak gini nih. Nggak tahu dia mau buatnya yang mana nih. Oke, kita ganti lagi. Jangan dipaksain. Oke, ini kuat tren ya. Kayak kalau kayak gini ini kuat tren, nggak bisa ditentuin untuk sidewaysnya. Kemungkinan akan jadi sideways yang panjang. Oke, ini juga kayaknya belum bisa. Ini rate kecil. Ini nanggung, ada sumbu. Oke, untuk area resistennya di sini dia malah breakout. Nah, ini dia malah kesini ya. Oke, kita coba aja untuk membuatkan. Nah, di sini ini untuk area resisten. Nah, ini untuk area supportnya di sini ya. Saya buatkan dulu. Kalau misalkan tidak terlalu dekat, kita lihat dulu. Kita tidak bisa terburu-buru untuk open posisi, karena ini belum tahu untuk area support dan resistennya. Ini baru satu, cuma ini doji. Kalau doji kayak gini ini belum bisa, karena terlalu dekat. Kemungkinan di area sini guys. Nah, kemungkinan di area sini. Oke. Nah, ini malah nge-breakout, jadi nggak bisa. Belum ada momen sideways. Oke, kayaknya semua market ini mengalami tren ya. Agak sulit juga guys. Oke, ini masih tren juga ya. Ini udah berapa menit?